Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Widatul Umah, NIM 202410102095 dari kelas Data Mining B akan mengerjakan tugas modul 7 Knife Based Classification Data Mining Praktikum. Yang pertama di sini soalnya adalah ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Setelah itu untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, pertama-tama kita menyiapkan berbagai library yang diperlukan di sini. Selanjutnya untuk dataset yang pertama yaitu dataset iris. Saya sudah mengupload data iris CSV-nya itu, setelah itu dimasukkan ke data frame iris dan kemudian ditampilkan 5 data teratas. Dan untuk hasil 5 data teratasnya muncul di sini ada atribut sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variety. Selanjutnya di sini saya mendrop bagian variety menggunakan fungsi drop ini dengan axis sama dengan column. Jadi satu kolom ini dihilangkan, satu kolom variety ini dihilangkan, kemudian dimasukkan ke variabel baru dengan nama data iris. Setelah itu ditampilkan 5 data teratas dan di sini terlihat untuk data variety-nya itu sudah tidak ada. Dan selanjutnya di sini untuk targetnya yaitu bagian variety yang sudah dihilangkan tadi kita masukkan ke dalam variabel dengan nama target. Setelah itu ditampilkan 5 data teratas bagian target itu. Dan kemudian untuk hasilnya seperti ini, stosa, stosa, stosa. Dan selanjutnya di sini mentrain dan mentes data tadi menggunakan fungsi train test split pada bagian data iris dan juga target. Dengan test size ini tadi kan disuruhnya 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi di sini saya masukkan 0,2, 0,3, dan 0,4 di bagian test size-nya. Selanjutnya untuk random state-nya sama dengan 100 ini supaya datanya ketika di print tidak berubah-ubah. Setelah itu untuk model sama dengan Gaussian NB, di sini untuk karena menggunakan knife Bayes, jadi memanggil fungsi Gaussian NB ini. Selanjutnya ini merupakan data asli, kemudian di print data aslinya, kemudian untuk akurasi 0,2 itu nanti mengambil dari menggunakan model score dengan dengan parameter x-test dan y-test. Kemudian untuk yang 0,3 model score dari x-test 1 dan y-test 1. Kemudian untuk yang 0,4 menggunakan model score yang dengan parameternya x-test 2 dan y-test 2. Nah, begitu ditampilkan ini untuk data aslinya, akurasi yang 0,2 itu sebesar 0,97, kemudian akurasi yang 0,3 itu juga itu sebesar 0,96 dan akurasi yang 0,4 itu sebesar 0,97. Nah, setelah itu masuk ke yang soal kedua, untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, di sini mengulangi langkah-langkahnya yaitu membaca data iris kemudian dimasukkan ke data frame. Nah, untuk yang kombinasi pertama, saya mencoba untuk menghilangkan bagian petal length dan bagian variety-nya. Jadi di sini hanya sisa sepal length, sepal width, dan petal width. Kemudian setelah di trend dan dites, untuk data kombinasi pertama, hasil keakuratannya untuk yang 0,2, 0,97, 0,3, 0,96, dan 0,4, 0,97 juga. Nah, setelah itu saya mencoba kombinasi yang kedua, caranya sama yaitu membaca data iris terlebih dahulu. Setelah itu di sini untuk yang kombinasi kedua saya mencoba untuk menghilangkan bagian petal length, sepal length, dan variety sehingga untuk sisanya hanya ada sepal width dan petal width. Nah, setelah itu di trend dan dites, kemudian menghitung keakuratannya. Pada data kombinasi yang kedua ini keakuratannya untuk yang 0,2 itu 0,97, 0,3 itu 0,96, dan 0,4 ini 0,97. Jadi untuk di data set iris ini tidak ada data yang lebih baik daripada data asli karena nilai keakuratannya antara data asli dengan data kombinasi 1 dan 2 itu sama-sama di 0,2 nilainya 0,97, 0,3 nilainya 0,96, dan di 0,4 nilainya 0,97 gitu. Nah, selanjutnya masuk ke dataset adult. Di sini caranya sama seperti yang tadi punyanya dataset iris, yaitu pertama membaca mengupload data adult CSV ini, kemudian
dibaca dan dimasukkan ke data frame. Kemudian untuk 5 data teratasnya tampil seperti ini. Selanjutnya di sini menggunakan drop, menghilangkan beberapa kolom yang dirasa tidak terlalu berpengaruh. Di sini ada work class, education, marital status, dan lain-lain. Setelah dihilangkan, kemudian untuk data targetnya adalah income. Jadi di sini juga di drop untuk data income, untuk kolom income, dan dimasukkan ke variabel lain dengan nama data adult. Kemudian setelah di print hasilnya seperti ini, 5 data teratasnya. Nah, kemudian di sini tadi kan targetnya yang punyanya income sudah di drop, sudah dihilangkan, kemudian dibaca di sini dan dimasukkan ke dalam variabel dengan nama target. Dan untuk isi dari income-nya itu adalah seperti ini, 5 data teratas di income-nya seperti ini. Dan selanjutnya di sini mengganti tipe data string menjadi numeric. Jadi yang pertama kan pada kolom gender, nah ini pada kolom gender ini kan ada male dan female. Dan di sini awalnya string diganti menjadi numeric gitu, menggunakan fungsi get underscore dummies ini. Jadi kan tadi yang awalnya male dan female jadinya diganti jadi 0 dan 1. 0 ini adalah false dan 1 ini true. Kalau gini kan berarti indeks ke 0 ini dia male, kemudian indeks keempat ini dia female, karena di bagian female-nya ini 1, jadi itu maksudnya true gitu, true kalau dia female. Nah, setelah mengganti tipe datanya menjadi numeric, kemudian di sini menggunakan concat untuk menggabungkan antara data adult, file pada data adult dengan gender. Itu digabungkan menggunakan fungsi pd.concat ini, kemudian dimasukkan ke variabel data adult. Setelah itu, setelah digabungkan menjadi satu, kemudian dihilangkan bagian gender dan female-nya. Karena nanti jadi double gitu loh, kalau misalnya ada female dan male, ada di sini ada male dan di sini ada female kan kayak terlalu banyak terlalu banyak gitu, jadi dihilangkan. Juga gender ini kan sudah diwakili oleh female-nya ini, oleh male ini. Nah, setelah ditampilkan 10 data teratas, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini mencari data, apakah ada data yang kosong atau tidak, menggunakan fungsi isna.any ini pada bagian data adult-nya. Nah, setelah dilihat ternyata di sini untuk data adult-nya tidak ada data yang kosong, sehingga aman. Kemudian menggunakan train dan tes kembali dengan tes saya sesuai dengan soal 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian memanggil model Gaussian N-Bayes seperti tadi karena menggunakan naive Bayes di sini. Setelah itu di print dengan menggunakan model skor untuk tiap akurasinya, dan didapatkan untuk data asli tingkat keakuratannya yang 0,2 itu 0,80, kemudian 0,3, 0,80, dan 0,4 ini 0,79. Ini untuk yang data aslinya. Dan selanjutnya masuk ke soal nomor 2 untuk dataset adult, yaitu untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, ini sarannya sama seperti tadi, merit CSV, kemudian di drop yang tidak terlalu berpengaruh, kemudian ini diganti dari string ke numeric. Nah, kemudian ini digabung dan di drop bagian gender dan female. Kemudian untuk yang kombinasi pertama, saya mencoba untuk menghilangkan bagian FNLWGT, capital gain, dan capital loss. Sehingga sisanya hanya ini, hanya sisa age, educational 6, dan hours per week, dan male. Setelah itu di trend dan di tes, dan untuk kombinasi yang pertama, model skornya untuk keakuratannya itu yang 0,2 itu hasilnya 0,80, yang 0,3 hasilnya 0,81, dan yang 0,4 hasilnya 0,81. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk kombinasi yang lain, yaitu saya menghilangkan bagian FNLWGT, capital gain, capital loss, dan hours per week, sehingga sisanya hanya tiga ini. Dan untuk tingkat keakurasian yang di data kombinasi yang kedua itu sama-sama 0,80 semua, dari 0,2 hingga 0,4. Selanjutnya untuk yang data kombinasi selanjutnya, yang ketiga, saya mencoba untuk menghilangkan hanya di bagian kolom FNLWGT ini. Dan setelah dicek tingkat keakurasiannya, ternyata juga sama-sama 0,80 semua. Dan dari sini bisa disimpulkan untuk dataset adult,
Yang dari awalnya dataset aslinya itu yang 0,2 hasilnya 0,80, 0,3 0,80, dan 0,4 hasilnya 0,79 ini ternyata masih ada data yang lebih baik, yaitu menggunakan kombinasi yang pertama. Nah, ini data kombinasi yang pertama yang hanya menyisakan kolom age, educational 6, dan hours per week, dan mail, yaitu tingkat keakurasiannya untuk akurasi yang pertama 0,2 ini 0,80, kemudian 0,3 ini 0,81, dan 0,4 ini 0,81. Sehingga dapat disimpulkan data set adult ini untuk yang akurasinya lebih baik itu ada di data kombinasi yang pertama dibandingkan dengan data kombinasi aslinya. Ini. Nah, sekian pengerjaan saya mengenai modul 7 Naive Bayes Classification That Mean Praktikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.